kita jangan memikir ke belakang. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, Bang. Jangan kita berpikir kondisi akan normal seperti 2 tahun sebelum ini. Terakhir, Iya, betul, Bang. ini Ari kan sudah mundur dari politik kan? Ya. Kapan lagi akan muncul? Rencananya muncul kembali kapan? Itu yang jawaban politisi itu. Oke, kerabat, kita lanjutkan pembicaraan dengan tokoh muda kita, Ari Prima. Ari Prima, selalu prima. Harus prima, Bang. Harus prima ya. Nah, prima ini juga modal nggak harus uang. Iya. Prima ini modal. Prima juga modal juga kan. Punya uang kalau kita bukan dalam kondisi prima nggak bisa juga. Letoy aja nggak percaya juga orang kita. Jadi harus prima dulu. Harus prima, harus segar ya. Segar, harus positif. Harus positif. Ya. Gitu kan. Harus senyum gitu Nah. Sekarang sudah mundur sebagai pengurus Partai Solidaritas Indonesia. PSI. Tapi anak-anak muda kan banyak juga ya terjun ke politik. Betul. Ari sendiri melihatnya seperti apa? Sebetulnya anak muda itu memang harus berpolitik sebetulnya, Bang. Karena kalau kita kilas balik sejarah bangsa kita ini kan, mengapa negara kita ini merdeka kan sebetulnya karena anak muda itu bergerak. Anak muda juga bergerak. Kemudian reformasi terjadi kan karena anak-anak muda juga. Jadi ketika fondasinya sudah dibangun oleh anak muda waktu kemerdekaan, waktu reformasi, kita sekarang anak muda sibuk main PUBG, cuma main game online dan hura-hura kan nggak cocok juga, Bang. Nggak cocok ya. Iya, jadi memang anak muda itu harus berpolitik. Dan katanya ingin sukses tapi main game juga ya. Itu. Kalau main game, kalau ikut turnamennya e-sport itu masih mending. Tapi kalau cuma main menghabiskan waktu kan mubazir gitu ya, mubazir. Jadi mending aktif di politik meskipun nggak jadi caleg kita punya jaringan gitu, Pak. Itu. Salah satu motivasinya jaringan tadi. Jaringan ya. Meskipun kita masuk partai nih, nggak akan masuk ke caleg contohnya atau ke eksekutif, ya setidaknya kita bisa buka usaha, Bang. Contoh kecil, kalau anak muda kuliah dia nggak mau jadi caleg contohnya, tapi punya jaringan politik, buka kafe, ya setidaknya orang kita bisa ajak nongkrong di kafe kita gitu. Karena ada kafe ya? Ada kafe juga kita. Apa namanya? Sambil promo ini ya. Iya, punya Raja Bakso, Bang. Raja Bakso. Ya. Posisinya di mana? Posisinya ada di Pasar Baru, Bang. Kemudian ada di SM 3 Padang. Tapi ini karena COVID, jadi anak-anak nggak sekolah, jadi ya kita tutup dulu. Ya. PPKM ya. Sebelum PPKM juga tutup, Bang, karena awalnya PSBB dulu. Anak-anak kan udah daring semua. Udah. Kalaupun sekolah, cuma ya sekolah sampai jam 10, nggak boleh belanja. Pasar Baru juga buka. Karena masyarakat umum juga banyak di situ. Iya, banyak. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Tetap berusaha ya. Berusaha. Dari sekian banyak anak-anak muda yang muncul sebagai politik, kan ada sebagian dari antara mereka juga sudah ada yang duduk di legislatif. Kira-kira apa yang harus dipegang terus oleh politisi muda ini sehingga eksistensinya memang tetap terjaga? Ari sebagai orang yang tidak duduk untuk sementara. Kalau saya sih itu aja, Bang. Kita anak muda ketika sudah dikasih amanah tetaplah menjadi seperti anak muda. Jangan sampai senior kita dia masih bergaya anak muda, kita anak muda sudah bergaya seperti senior gitu kan. Maksudnya begini, Bang, kalau anak muda ini kan kalau istilah birokrasi ini kan, dia
ingin birokrasi itu tidak berbelit-belit. Iya. Apalagi zaman kayak sekarang itu, Bang. Jadi ya, jadilah menjadi anak muda yang artinya kau legislatif, eksekutif, sebetulnya itu kan masyarakat. Tapi kita dikasih amanah, itu aja, Bang. Iya. Tapi jangan ketika kita sudah duduk, kita memprotek diri dengan teman-teman, dengan masyarakat gitu kan. Saya yakin ada kekecewaan di sana. Nah itu mungkin, Bang. Tetaplah menjadi anak muda yang supel, yang terbuka, yang apa adanya gitu, Bang. Yang menyatakan iya, tidak gitu kan. Nah itu. Yang selalu rajin berkomunikasi. Rajin berkomunikasi, yang tetap menjadi pembelajar gitu, Bang. Nah gitu, Bang. Itu yang harus dipertahankan ya? Harus. Karena ketika kita duduk, saya nggak tahu juga nanti kalau duduk akan seperti itu kan nggak tahu juga. Kalau seperti itu mungkin Bang Rudi bisa ingatkan nanti kan. Iya. Ketika kita dikasih amanah, kita udah berkomunikasi sama kita udah susah, itu fungsi kita ditunjuk itu kan udah nggak tercapai itu, Bang. Karena rata-rata ketika orang mengamanahkan ke kita, itu kan ada harapan sebetulnya. Iya. Harapan persoalan orang ini bisa kita selesaikan. Itu sebetulnya, Bang. Nah, jadi kalau nanti berkomunikasi aja susah, Bang, bagaimana harapan orang mau terselesaikan? Nah, ya tetaplah menjadi anak muda. Sekarang kan banyak, Bang, rektor-rektor muda, tapi ternyata bisa kok. Iya kan, selain politisi muda, rektor muda. Kita berharap dengan kemudahan ini menjadi mudah gitu, Bang. Jangan dengan kemudahan ini menjadi susah gitu kan. Kalau rektor itu nanti kita tukar. Tukar. Oke. Itu politisi banyak, artinya banyaklah di antara anak-anak muda sekarang dikasih posisi menjadi pimpinan lah. Iya. Itu. Oke, Ari sendiri ini kan sedang fokus berusaha. Iya. Kalau anak muda kan banyak juga yang banyak. Ya udah sukses pun banyak. Yang sukses sudah banyak. Iya. Ari sendiri melihat apakah ini hanya sebagai sebuah fenomena atau memang sudah saatnya bahwasanya anak milenial sebutannya sekarang ya, itu memang sudah saatnya memang seperti itu, terutama untuk kata pemerintah kan menuju Indonesia Emas 2045 itu. Ya memang seharusnya memang kayak gitu, Bang. Artinya generasi milenial inilah penguasa hari ini. Karena apalagi dalam kondisi COVID, Bang. Bertatap muka kita dilarang. Ya. Kita udah 1 meter nih. 1 meter udah prokes. Udah lebih sedikit. Udah, oke. Juga udah bawa masker. Iya. Tadi udah cuci tangan juga, Bang ya. Jadi kalau menurut kita terkait berusaha itu ya memang sudah saatnya, Bang. Sudah saatnya anak muda, karena teknologi itu penguasanya rata-rata anak muda. Itu yang saya bilang tadi, Bang. Ketimbang main game, ini ada pengalaman teman, Bang. Dia punya akun di Tokopedia, di Bukalapak. Itu kan menggunakan teknologi itu. Dia bisa jualan sampai 1 jutaan per hari. Omset 1 jutaan per hari. Dia menjual aksesoris gitu, Bang. Cuma aksesoris. Aksesoris. Ya? Itu kan penguasaan melalui itu teknologi kan. Dia bisa main juga. Tapi ada azas manfaat dari teknologi yang dia pahami. Dan banyak juga anak muda jadi influencer di Instagram. Kan banyak sekarang anak-anak muda yang berpuasa gitu, Bang. Jadi ketika momentum ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, saya yakin dan percaya mimpi pencanangan pemerintah generasi emas 2045 itu tidak akan terwujud. Tapi saya optimis, Bang. Melihat fenomena hari ini, startup itu kan dikuasai anak muda semua. Anak muda banyak yang kaya sekarang. Yang kaya. Di daftar orang terkaya itu rata-rata anak muda. Anak muda yang gimana ya, yang bisa memanfaatkan kondisi yang ada gitu, Bang. Jadi kalau saya sih berpikir hari ini kita jangan memikir ke belakang. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, Bang. Jangan kita berpikir kondisi akan normal seperti 2 tahun sebelum ini. Tapi kalau anak muda ini berpikir dalam kondisi taruhlah akan tambah susah gitu kan. Bagaimana kita memanfaatkan hari ini dengan maksimal dan kedepannya pasti akan lebih maksimal.
Tapi kalau anak muda masih memikirkan kalau COVID habis, ini selesai semua, itu bukan berpikir anak muda namanya. Ya. Karena anak muda itu jauh ke depan. Langkahnya mungkin sudah 9 langkah ya. Iya. Orang satu baru udah 9 langkah gitu. Tenaga aja kan beda tuh. Tenaga. Iya. Terakhir. Iya betul. Ini Ari kan sudah mundur dari politik kan? Ya. Kapan lagi akan muncul? Rencananya muncul kembali kapan? Kalau muncul itu Pak pada saatnya Pak. Pada saatnya Ari Prima akan kembali seperti itu. Pada saatnya Ari akan kembali. Tapi yang namanya politik itu kan kehidupan kita Bang. Setiap hari meskipun tidak di partai politik, kita kan berpolitik juga sebetulnya. Tapi ke politik praktis itu mungkin ada saatnya nanti Bang. Ketika tergerak di hati ini ya bergerak gitu kan. Kita akan kembali kepada aktivitas yang memang selama ini kita sudah berkecimpung di sana Bang. Nah gitu. Apa 2024? Bisa 2024, bisa 2029 tergantung keadaan Bang. Nah, situasi dan kondisi. Itu yang jawaban politisi itu. Iya. Bisa 2024, bisa 2029. Iya. Tergantung situasi dan kondisi dan gerak dari hati itu, Pak. Dan gerak dari hati. Ya. Yang penting usahanya lancar dulu. Lancar ya. Dan semoga sukses. Amin. Terima kasih Hari. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat, terutama kerabat milenial. Siap. Kerabat milenial dan bisa memberi pengetahuan terhadap para kerabat itu. Iya, bisa bermanfaat juga. Bisa bermanfaat. Iya. Amin. Oke, Ari, terima kasih sekali lagi. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Ari Prima, politisi muda, tokoh muda Muhammadiyah ya. Ya, masih kader kan kemarin? Kader muda. Kader muda ya? Dapat amanah baru ini Bang. Apa itu? Jadi bendahara Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sumatera Barat. Alhamdulillah. Nah, ini kita punya tempat ladang amal yang baru untuk berfastabiqul khairat gitu Bang. Iya. Bendahara umum ya? Bendahara umum. Forum namanya ya? Forum Keluarga. Kalau dulu kan forum koordinasi Bang. Sekarang Forum Keluarga. Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sekarang sudah berapa? Banyak kader kita? Sekitar, kalau dari awal itu ya lebih lah. Kalau hitungan kita lebih 50 ribuan. 50 ribuan ya. Dari awal ya. IMM. Tapi inilah tugas kita nanti Bang. Bagaimana kita mendigitalisasi data dari alumni ini supaya bisa diakses semua. Ya, paling dibuatkan aplikasi. Alumni yang belum terdaftar bisa daftar sendiri. Langsung gitu, cukup melampirkan sertifikat IMM-nya. Ya, kekaderannya. Gitu. Mantap. Nanti soal vokal kita tentukan harinya nanti. Oke, siap Bang. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Bung Ari Prima. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.